sebelumnya di 91 hari Bima Suci. Kapal layar latih TNI Angkatan Laut, KRI Bima Suci, bersandar di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 102 taruna Angkatan 69 Akademi Angkatan Laut beraksi di pusat kota hingga lapangan Padang Merdeka yang mengundang decak kagum warga setempat. Selain melakukan kirab dan pawai, KRI Bima Suci mengadakan koktail party. Suasana meriah bersama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia menjadi malam terakhir KRI Bima Suci di kota ini. Masih bersama kami, 3 jurnalis Kompas TV. Saya Jonah Hamonangan, bersama Calvin Alfonso, Aufa Farid, dalam pelayaran 91 hari Bima Suci. Pagi ini, ada kehebohan di geladak kapal Bima Suci. Kebakaran terjadi dan seorang ABK terjebak dalam ruang palka hingga hilang kesadaran karena asap yang mengepul. Tentu saja, ini bukan kejadian sebenarnya. Simulasi kebakaran ini adalah salah satu latihan praktek peran penyelamatan kapal yang wajib dipahami oleh seluruh taruna Akademi Angkatan Laut. Peran ini dilaksanakan jika terjadi kondisi darurat atau saat kapal sedang mengalami kerusakan, baik faktor internal maupun eksternal. Aktivitas pemadam kebakaran diumumkan di siaran kapal melalui pengeras suara. Para awak yang sedang berjaga langsung melaksanakan peran penyelamatan. Alat-alat kualitas berstandar TNI Angkatan Laut disiapkan, menggunakan baju khusus tahan api, menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR, dan selang pemadam. Departemen Mesin KRI Bima Suci bertugas melatih para taruna Angkatan 69 ini dalam momen latihan peran kebakaran kapal. Seluruh taruna diwajibkan berada di geladak untuk melihat latihan ini. Mulai dari memegang selang, cara menyemprot air sampai dengan penggunaan APAR. Proses ini membutuhkan kecepatan tinggi agar kebakaran dapat segera dicegah. Peran kebakaran dan peran kebocoran menjadi unsur utama dalam peran penyelamatan. Latihan peran sangat dibutuhkan ketika nantinya para taruna bertugas di kapal perang. Selama pelayaran Satgas Kartika Jalakrida berlangsung, para taruna dibekali dan dilatih secara berulang. Pengetahuan peran kebakaran bertujuan untuk mengurangi penyebab potensi kebakaran kapal. Bagi taruna, peran ini melatih kerjasama, komunikasi, dan persiapan tingkat tinggi. Dalam pelayaran Satgas Kartika Jalakrida tahun 2022, seluruh aktivitas logistik baik perbekalan sampai dapur diatur oleh Departemen Logistik. Seluruh administrasi perbekalan dan konsumsi selama perjalanan disiapkan secara matang, mulai dari jumlah bahan pangan kering atau basah di gudang, sampai pengolahan di dapur. Perkenalkan, saya Miko Prama, Kapten Laut Supply, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2011, AAL 56. Seorang kepala Departemen Logistik
mengatur anggaran keuangan, logistik makanan, logistik cair, dan kebutuhan administrasi umum lainnya. Di dalam pelayaran Kartika Jalakrida ini, saya juga bertugas sebagai instruktur untuk taruna-taruna Korps Supply dan menyiapkan mereka siap dipakai di dalam kedinasan TNI Angkatan Laut. Habis kita bungkus kapur, kita bungkus lagi kertas koran atau kertas awet ya. Aduh, Mas Miko, kayaknya dingin sekali. Ya, ayo kita keluar. Yuk. Departemen yang tidak kalah pentingnya dalam pelayaran Kartika Jalakrida 2022 ini adalah Departemen Logistik. Saya berkesempatan melihat secara langsung isi kompartemen logistik KRI Bima Suci. Mulai dari gudang bahan kering sampai ke gudang fresh room. Seluruh bahan pangan yang tersimpan terjamin kualitas dan higienitasnya, dikarenakan para anggota Departemen Logistik rutin mengecek secara berkala bentuk fisik barang yang disimpan. Saya berada di lower deck dari KRI Bima Suci untuk melihat bagaimana isi dari Departemen Logistik. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari logistik yang ada di KRI Bima Suci, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Departemen Logistik KRI Bima Suci, Kapten Laut Supply Miko Prama. Mas Prama, mungkin boleh jelaskan terkait dengan kesiapan logistik selama 91 hari pelayaran ini seperti apa? Terkait penyiapan, sebelumnya Kadiplog itu menghitung jumlah ABK KRI sama taruna yang akan berlayar. Itu totalnya berapa, kita hitung dengan jumlah hari berlayar. Misalnya pada saat operasi Kartika Jalakrida tahun 2022 ini, itu totalnya 91 hari. Sehingga kita menghitung dan kemudian kita memastikan rute mana yang kita lalui, berapa hari dari titik kota A ke kota B, sehingga setelah itu semua sudah diketahui, kita dapat menghitung. Nah, kira-kira kita boleh masuk nggak melihat bagaimana? Ayo kita masuk dulu. Oke. Wah, dingin sekali ya. Ya, ini press room-nya KRI Bima Suci, ini ruangan sayur. Ini bisa dilihat sayur-sayur seruangan penuh ini. Ini kenapa kok dibungkus dengan koran? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Ini koran ini gunanya untuk penyerapan air, sehingga dia tidak cepat membusuk sayurnya. Kalau ini tidak kita bungkus koran, mungkin walaupun dia di dalam press room, itu mungkin cuma 7 hari udah busuk. 7 hari ya? Ini saya lihat juga ada buah-buahan juga. Iya, ada buah-buahan. Oh, buah-buah ya. Macam. Nah, untuk total harinya yang bisa disimpan? Jadi macam-macam sayur itu ada macamnya juga, Mas. Kalau yang sayurnya hijau-hijauan itu mungkin 7 hari maksimal. Tapi seperti mungkin ini ada kubis ini, kalau kita bungkus terus ada ini saya ambil ya. Nah, ini kubisnya kita ini. Nah, ini kita kasih kapur, Mas. Oh iya. Nah, ini 1 bulan ini bisa 1 bulan lebih awet. Nah, habis kita bungkus kapur, kita bungkus lagi kertas koran atau kertas awet ya. Sehingga sayur-sayuran di sini lebih bertahan up to sampai 30 hari lebih. Aduh, Mas Miko, kayaknya dingin sekali. Ya, ayo kita keluar. Yuk. Nah, ini gudang kering kita, Mas. Ini nggak kalah penting sama gudang sayur tadi, press room sayur tadi, sama press room daging tadi. Jadi di sini adalah tempat kita menyimpan bahan-bahan kering seperti bawang, ada tepung, ada kerupuk-kerupuk. Ya, kalau bawang ini, kalau kita beli bawangnya itu
kondisinya bagus dan kering itu bisa 3 bulan. Ya. Jadi kalau kita belinya, jadi sebenarnya bisa dibilang langkah awal itu menentukan ke langkah selanjutnya. Jadi makanya kalau kita di tentara itu langkah pertama itu menentukan. Perbekalan menjadi bagian penting dari Departemen Logistik dan berkaitan dengan operasional harian selama kapal beroperasi. Bila akan berlayar jauh, maka bagian perbekalan akan mengkalkulasikan seperti bahan makanan basah dan bahan makanan kering, serta uang saku prajurit. Di pelayaran ini, urusan perbekalan diserahkan ke Sertu Johan Safri. Bintara Perbekalan bertugas mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan perbekalan pelayaran. Bahkan, seluruh anggota Departemen Logistik diwajibkan untuk bisa memasak. Di kami itu, tugasnya itu bahan yang sudah dibeli, itu dijaga agar bisa sampai di akhir pelayaran nanti. Kalau misalnya seperti bawang merah ini, kan beberapa hari harus dibongkar, dibolak-balik biar nggak lembab di bawahnya. Biar dia nanti tetap kering dan kuat tahan lama di tempat ini sampai pelayaran nanti kita. Perjalanan kami sudah mempersiapkan diri, misalnya di jalur itu kita akan menghadapi ombak besar. Nanti apa yang kira-kira barang yang akan jatuh atau barang-barang yang nanti kena ombak itu rusak, sudah kami ikat atau kami amankan terlebih dahulu. Kalau seperti bawang ini sudah posisi aman, ini tidak masalah sudah ini. Kalau kena ombak pun kan sudah ini dinding-dindingnya ini sudah kuat. Jadi yang perlu dikasihkan tempat aman benda-benda yang mudah bergerak. Tanpa logistik, pertempuran tidak dapat dimenangkan. Tanpa logistik, seluruh awak kapal tidak dapat bekerja dengan maksimal. Di pelayaran Kartika Jalakrida tahun 2022 ini, KRI Bimasuci berlayar selama 91 hari dan mendatangi 10 kota di 3 negara. Perbekalan memastikan bahwa seluruh konsumsi makanan ABK dan Taruna tidak kekurangan. Nama saya Martuko Simatupang, jabatan Kabag Dapur. Sebagai tanggung jawab sebagai Kabag Dapur itu meneruskan perintah dari Kadep Blok dan mempersiapkan dapur. Kalau untuk penyiapan itu kami tergantung ke babeknya aja. Kalau untuk persiapan untuk belanja itu dari babek. Kalau Kabag Dapur itu hanya sadar anggotanya hanya sebagai aksi. Departemen Logistik tidak hanya menyiapkan bahan baku dan makanan, tapi juga berlaku sebagai tempat latihan praktek, khususnya Taruna Corps Supply, di mana mereka belajar untuk memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ketika mereka akan berdinas. Meski di pelayaran ini mereka tidak bertanggung jawab penuh untuk mengolah makanan, namun sesekali mereka juga diterjunkan untuk ikut memasak atau hal lain sesuai instruksi pelatih. Stop. Kamu tahu bebeknya dipotong berapa? 12. 12? 12. Coba kamu potong 12. Siap. Kamu lihat bebek ini. Sekecil ini. Siap. Ya. Siap. Anak kamu kau kasih makan sekecil ini. Siap. Hah?
1 ekor bebek potong 6. Jelas? Jelas. Biar anak kamu puas makannya. Kadang seluruh tanah. Siap. Kalian harus tahu bahwa harga jual core supply adalah kejujuran. Ucapkan itu baik-baik jika kalian sudah menjadi seorang perwira. Jelas ini? Siap. Jelas. Siap. Ya, kejujuran dan ketelitian wajib diterapkan. Karena ketika lulus, mereka akan menjadi letnan 2 Corps Supply yang bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan kebutuhan logistik kapal. Selamat makan. Terima kasih. Mantap. Mantap. Rasanya tuh nikmat sekali kalau makan di tengah laut itu, apa aja nikmat. Seluruh pengolahan makanan yang ada di pelayaran kapal perang berasal dari dapur Departemen Logistik. Bagian dapur bertanggung jawab membuat dan mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji, baik makanan pagi, siang, dan malam. Dan perlu menjadi catatan bahwa makanan yang dimakan oleh perwira, taruna, serta anggota adalah sama dan semua melalui proses di dapur yang sama pula. Seluruh bahan makanan yang diolah di dapur berasal dari ruang penyimpanan atau fresh room. Posisinya berada di bottom deck atau geladak paling bawah di KRI Bimasuci. Untuk menu yang disajikan sudah melalui persetujuan oleh Kadeplog, di mana sebelumnya sudah berdiskusi dengan anggota departemen. Bahkan jadwal menu tersebut sudah dibuat sebelum pelayaran berlangsung. Namun seiring berjalannya waktu pelayaran, menu yang dijadwalkan bisa berubah sewaktu-waktu. Jika sejumlah bahan tidak lengkap di suatu negara, maka menu makanan menyesuaikan. Melihat ruang logistik sudah, mengetahui perbekalan kapal juga sudah. Saatnya kita mencicipi menu khas KRI Bimasuci. Selamat makan. Terima kasih. Beragam masakan tersaji di ruang makan. Para awak satu persatu mulai mengambil hidangan. Saya juga tak mau ketinggalan. Enak, setiap hari selalu enak. Oh, siap. Karena di laut apapun itu enak. Yang pasti memang masakannya enak. Ikan apa nih, Pak? Ini bandeng. Oh. Ya. Iya. Bandeng sama gorengan yang favorit. Kalau saya tadi siang Pak makan bebek. Ini favorit saya, Pak. Kalau bebek nggak di laut itu emang favorit. Pak. Bebek ya? Iya. Termasuk menu mewah itu kalau di kapal. Nggak semuanya kapal kadang masak seperti itu. Oh iya. Gorengannya enak. Banyak crispy. Oke, Pak, selamat makan. Terima kasih. Selamat makan. Makan. Mantap. Gimana makanannya di kapal? Enak, Om. Enak banget. Nggak kalah sama makan. Oke. Selamat makan. Mantap.
Rasanya tuh nikmat sekali kalau makan di tengah laut itu, apa aja nikmat. Dan kayaknya tuh pengen nambah terus, apalagi lauk bebek itu, wah luar biasa. Ada manis-manisnya, ada kulit-kulitnya. Sambalnya pas nikmat, bebeknya pun empuk. Mantap. Mantap nih masakannya teman kita nih yang di dapur. Jangan jatuh. Taswir. Banana. Bung, bung, banana. Dapat bisa? Seru banget ternyata pendampingan psikologi ini sebagai salah satu cara untuk memecah rasa stres ketika latihan. Aku belum makan.